Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Stephen Bell Oro. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau membaca dan merenungkan firman. Ya Bapa, berkuasailah atas hidup kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk dapat mengerti dan memberlakukan firman-Mu dalam hidup beriman kami. Berbicaralah kepada kami umat-Mu ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 27, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-27. Namun saya akan membacakannya pada ayat yang ke-23 dan ke-24 saja, dan ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27 nanti dalam khotbah saya akan menyinggungnya. Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-23 dan 24. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, latihan atau persiapan merupakan hal yang sangat menentukan bagi setiap orang yang akan mengikuti perlombaan atau kejuaraan. Karena kemenangan itu sangat ditentukan seberapa siap dan bagaimana seseorang mempersiapkan dirinya untuk perlombaan itu. Pembacaan Alkitab kita dari kitab Amsal yang tadi kita sudah baca mau mengingatkan atau menyinggung tentang persiapan itu, bahwa setiap orang harus bersiap dalam pertandingan iman yang diberikan atau diharuskan baginya. Kalau kita lihat dalam pembacaan Alkitab kita ayatnya yang 23, kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Itu mau mengatakan untuk latilah skillmu. Kalau ini dihubungkan dalam kehidupan orang-orang pada masa itu, karena dalam dunia peternakan mereka juga harus melatih skill atau kemampuan mereka supaya tidak mengalami kerugian, supaya mereka dapat memperoleh kesuksesan. Sebab kalau tidak mengenal gerak-gerik atau keadaan kambing domba, akan sulit. Saya dulu sebelum dipindahkan ke Pospelkes ini, di Pospelkes sebelumnya saya memelihara ayam. Jadi kita juga yang sudah terlatih pasti tahu bedanya ayam yang berkotek karena mau bertelur atau ayam yang berkotek karena lagi takut atau terancam oleh hewan lain. Sebut saja di sini adalah biawak kalau di tempat saya. Nah, kalau di sini bagi orang-orang yang menjadi tujuan penulisan kitab Amsal ini, mereka memiliki latar belakang sebagai peternak kambing domba. Karenanya mereka harus mengenal kambing dombanya. Mereka harus tahu perbedaan dari bunyi kambing itu. Ketika dia mengembek, apakah dia mengembek karena terancam atau karena dia ingin kawin?
Karena kambing domba ketika dia ingin kawin selalu dia mengembek. Tetapi juga ketika dia terancam dia juga mengembek. Karena memang kan dia tidak bisa minta tolong kan Bapak Ibu. Nah begitu juga ketika dalam masa-masa puber, kambing domba itu seringkali malas makan. Kalau sakit pun kambing domba malas makan. Jadi harus tahu bedanya. Jangan sampai kambing itu mau kawin kita pikir mereka pikir itu adalah karena sakit. Nah, karenanya di sini diingatkan, kenallah baik-baik, artinya dapat mengerti baik-baik gerak-geriknya dari kambing domba itu, supaya mereka dapat memperoleh keuntungan, dapat mengawinkan kambing itu tepat waktunya. Karena apa? Karena skill yang mereka miliki itu dapat menentukan masa depan mereka. Tidak ada yang pasti, selalu berubah. Tetapi ketika memiliki skill yang baik, maka akan memperoleh kesuksesan. Kesuksesan yang dimaksud kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-26. Maka engkau akan mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk membeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu dan untuk penghidupan pelayanmu perempuan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian saat ini, kita juga dituntut untuk fleksibel menghadapi perubahan itu, menyesuaikan diri terhadap perubahan itu dengan cara mempersiapkan atau mengasah kemampuan kita supaya kita dapat memperoleh kesuksesan, kita dapat memperoleh masa depan yang baik. Karena kalau kita memiliki skill, kita pasti akan tangguh. Pekerjaan akan mencari kita, bahkan kita dapat menciptakan pekerjaan dan bertahan dalam pergumulan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, asahlah kemampuan kita. Kalau zaman dulu dalam pembacaan konteks orang Amsal adalah peternakan, kita diajar dengan kemampuan kita atau skill kita masing-masing. Asahlah itu terus menerus supaya kita memperoleh kesuksesan. Ingat, mari kita menjadi orang-orang yang adaptif, kreatif, dan juga aktif supaya sukses jadi bagian kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Biarlah ya Bapa, Engkau mampukan kami untuk memperlakukannya dalam kehidupan kami supaya kami dapat menjadi orang-orang yang sukses dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa sembahyang kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Tuhan memberkati.